jalan. Berfirmanlah kepada kami semua ya Tuhan Allah, karena sesungguhnya kami telah siap sedia membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Saya akan membacakan bagi jemaat sekalian. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Demikian bunyi firman Tuhan ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Demikian jauh bagian bacaan kita pada saat ini yang disebut berbahagia. Ialah kita semua jemaat Tuhan yang bersama-sama membaca, mendengar, dan mampu mempraktekkan firman itu dalam kehidupan kita di tiap-tiap saat. Shalom. Apa kabar hari ini di minggu kedua bulan Januari? Ya, sekali Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kehidupan yang kita boleh lalui sampai hari ini. Kita masih terus dituntun, dipelihara oleh Tuhan untuk masuk di rumahnya yang kudus dalam persekutuan yang indah dan mulia. Saat ini kita boleh memasuki minggu kedua di awal bulan tahun pelayanan 2025. Kita akan kembali berkumpul pelayanan kita di tahun 2025 ini. Biarlah kiranya Tuhan menguatkan kita semua, bukan hanya kita sebagai pelayan Tuhan, tetapi juga jemaat Tuhan. Kita bersinergi untuk membangun pelayanan di tengah-tengah jemaat ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengawali perenungan kita pada saat ini ada sebuah pertanyaan. Ini mungkin juga Bapak Ibu juga bertanya-tanya, mengapa kira-kira orang tidak membawa Alkitab? Apa sih alasan sebenarnya orang ke gereja itu tidak membawa Alkitab? Mungkin yang tidak membawa Alkitab ada alasan. Mengapa tidak membawa Alkitab? Ada alasannya. Pastilah ada alasannya. Mungkin terlalu besar, atau mungkin terlalu berat, ataukah mungkin ada yang bilang nanti kelihatan terlalu berwibawa ketika memegang Alkitab. Tapi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus, sehingga pada saat ini biasanya yang kita bawa tidak lagi Alkitab, tetapi kita membawa HP yang ada Alkitabnya. Kita tidak tahu padahal pegang Alkitab itu yang di dalamnya pertama mengandung firman Allah, tetapi yang kedua ketika kita membawa Alkitab ke gereja itu memberikan kewibawaan dalam kehidupan kita sebagai pribadi lepas pribadi. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagian bacaan kita pada saat ini Mazmur mengatakan berbahagialah. Pertanyaan, mengapa dikatakan berbahagia? Berbahagia dari kata Esher
perintah untuk melakukan sesuatu hal-hal yang baik. Kemudian ayat yang ketiga, orang yang senang Taurat Tuhan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Perhatikan kalimat di tepi aliran air, bukan di tengah pusat mata air, tapi di tepi aliran air. Itu berarti akarnya harus bergerak untuk mencapai pusat air. Berkat ini tidak instan langsung jatuh kotor terima. Tidak demikian. Tapi engkau harus mengupayakannya menjadi penggenapan yang Tuhan janjikan. Karena kebanyakan orang berpikir mujizat itu jatuh dari langit, instan, langsung orang dapat begitu saja. Agar itu harus bergerak sampai dapat titik airnya. Maka ketika Alkitab katakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, kesan suburnya ditentukan dari akarnya untuk mencapai air itu, sehingga iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Pergerakannya harus ada, harus bisa kelihatan. Saudara-saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Yesus Kristus, kemudian kalimat yang berbuah pada musimnya. Yang berbuah pada musimnya, tidak pada tiap minggu, tidak pada tiap hari, tidak pada tiap bulan. Buah durian itu berbuah nanti saat bulan 2, nanti bulan 2 atau bulan 3, tidak setiap bulan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pada waktunya, dan pada waktunya itu berarti bukan sembarang waktu, bukan suka-suka waktu, bukan tiap waktu, tapi pada waktu Tuhan. Sehingga kerjakan saja apa yang menjadi bagian kita. Ketaatanmu kepada firman Tuhan, taat saja pada kebenaran firman Tuhan. Biar firman itu menuntunmu menemukan kebenaran. Biar Tuhan yang akan menggenapi setiap janji-janjinya dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus, fungsi firman sungguh luar biasa. Pemazmur menyebut dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 1 sampai 5, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sehingga memang orang yang diberkati bukan cuma berhasil dalam hidupnya. Orang diberkati bukan hanya supaya apa saja yang dibuatnya itu berhasil, tapi orang yang bergaul dengan firman, orang itu akan mendapatkan tuntunan arah yang benar. Jadi saudara-saudara, ketika saudara-saudara baca firman, saudara merenungkannya, itu menerangi kakimu untuk membedakan mana yang baik, mana yang jahat, untuk membedakan mana kehendak Tuhan, mana godaan iblis, untuk membedakan menyenangkan hati Tuhan dan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Sehingga poin yang terakhir ini mau mengatakan jangan dulu bicara aku diberkati, tapi bicara dulu soal ketaatan melakukan firman. Baca firman tidak hanya cukup sampai di situ saja. Ada yang sudah baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu, walaupun itu berulang-ulang kali kita membacanya, tapi tidak melakukannya, itu percuma saja. Lalu ada yang bilang, makanya saya tidak baca sampai akhir. Nah, bagaimana juga kita tahu kebenaran kalau tidak pernah kita membaca Alkitab? Tapi pentingnya adalah kerjakanlah kebenaran firman Tuhan itu. Tuhan mau pada bagian ketiga ini, bagian yang terakhir, dengarkanlah firman, dengarkan dengan sungguh-sungguh dan taatlah dalam melakukannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus,
Ikutilah firman Tuhan, taatlah pada firman Tuhan, sehingga pada akhirnya hidupmu